guna memacu semangat aparat desa serta partisipasi masyarakat dalam membangun desa. Keberhasilan ini patut kita syukuri dan dijadikan motivasi untuk menjadikan desa lebih berkembang lagi dan dapat dijadikan contoh bagi desa-desa lainnya, baik wilayah kecamatan ini maupun desa-desa di wilayah kecamatan lainnya. Hadirin yang sama dihormati, penyelenggaraan perlombaan desa yang dilaksanakan setiap tahun sejalan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat. Perlombaan desa jangan hanya dijadikan sebagai perlombaan desa yang juga merupakan ajang kompetisi percepatan pembangunan, tentu saja membutuhkan kesadaran, ketekunan serta kebersamaan antara masyarakat bersama pemerintah yang didasari atas semangat kekeluargaan. Keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa, inisiatif dan kreativitas daerah dalam pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa, tingkat kepatuhan terhadap kebijakan penyelenggaraan atas kehadiran Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi diucapkan terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya ya, tabe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Gubernur, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tengah beserta yang diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi. Yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sigi beserta seluruh pengurus, istimewanya Kabupaten Sigi, Ketua PKK-nya sekaligus sebagai anggota DPR. Yang saya hormati Kepala Dinas PMD Kabupaten Sigi serta seluruh jajarannya. Yang saya hormati Ketua Tim dan seluruh tim penilai perlombaan desa tingkat provinsi. Yang saya hormati unsur Forkopimda beserta anggota. Yang saya hormati Bapak Camat Palolo dan seluruh Bapak Camat se-Kabupaten Sigi, beserta seluruh anggota. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan dan seluruh pengurus. Yang saya hormati Ketua Penggerak PKK Desa Rahmat, mantan pacar, dan seluruh pengurus serta ibu-ibu, 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 ibu-ibu,
Yang saya hormati para kepala desa, perangkat desa, serta lembaga lain tingkat desa Kecamatan Palolo dan se-Kabupaten Sigi. Yang saya hormati rekan-rekan pers, baik media cetak maupun media elektronik, serta hadirin tamu undangan yang saya hormati. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya lah kita masih diberikan nikmat, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghadiri dan melaksanakan penilaian lekat Desa Rahmat. Dan kita lihat masyarakat Desa Rahmat telah melakukan penjemuran coklat yang ada BUMDesnya. Mekar Jaya, Mekar Jaya Mandiri. Ya. Jadi di sini kami dari pemerintah beserta Bapak BPD yang ada telah melakukan penyertaan modal kepada BUMDes Mekar Jaya Mandiri Desa Rahmat, Pak. Ini hampir setiap tahun yang kami alokasikan lewat dana desa yang ada. Hanya saja tahun ini tidak sempat. Ada desamu mempunyai website? Ada? Belum? Website? Belum Ya belum, nanti dibuatkan itu Karena tadi sudah bilang ada internet di sini. Buatkan websitenya sehingga desa Bapak ini bisa dilihat oleh Kemendes kita semua. Iya, makasih Pak. Bisa melihat. Ibu Kabit ada? Ya, terakhir Ibu Kabit Ini kelihatan juga di sini Pak, pengurus BUMDes yang ada telah memberikan hadiah kepada masyarakat Desa Rahmat ini, simpan pinjam yang merupakan ranking melakukan penyetoran pengembalian ke BUMDes ini. Kita lihat di sini. Jadi setiap tahunnya dilakukan oleh BUMDes Mekar Jaya Mandiri Desa Rahmat. Jika ada, silakan berdiri ikut Pak BUMDes. Keseluruhan. Iya, keseluruhan. Ya, Pak Kades sedikit kami dari bidang penataan yang menangani lomba desa ini. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, sekedar informasi bahwa kami melaksanakan kegiatan ini dalam rangka mencari desa yang terunggul di Sulawesi Tengah untuk mewakili 1842 desa. Akan bertarung dengan seluruh desa yang ada di Kalimantan dan seluruh Sulawesi. Jadi yang pertama, jangan terlalu tergantung biasa. Pelayanan pajak ini desa tetangga ini yang ada di Kecamatan Palolo dan Nukilolaki yang terdekat. Jika ada Bapak Ibu yang menginginkan pembayaran pajak kendaraan karena BUMDes telah melakukan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, penampilan vokal grup dari pemuda-pemudi gereja. Kepada vokal grup dipersilakan. Pula seluruh rangkaian acara penilaian lomba desa tahun 2022. Wabillahi taufik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera pada kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Lomba desa ini merupakan suatu program rutin setiap tahunnya, di mana program ini berdasarkan Permendagri 81. Kami melihat tingkat mengevaluasi tingkat perkembangan desa, karena kita ketahui bersama bahwa tingkat perkembangan desa ini ada statusnya begitu. Yang pertama, desa swadaya, swakarya, dan swasembada. Yang kami nilai ini masuk dalam level 2 swakarya. Tetapi kita juga hubungkan dengan kinerja kepala desa. Karena kepala desa itu terpilih ada dokumen desa, RPJM desa itu, RKPDS-nya dengan APBDS-nya itu. Ketika melihat ini, maka kami menilai dari yang pertama dari sisi bidang administrasi pemerintahan, kemudian kewilayahan, kemasyarakatan, dan inovasi desa itu. Tentunya terkait dengan evaluasi ini, bahwa sumber keuangan desa itu ada 4. Yang pertama dari pusat APBN dana desa itu jelas diketahui masyarakat berapa dana desa itu jumlahnya sangat besar. Kemudian ada dana dari provinsi berupa bantuan dan lain sebagainya. Kemudian ada dana dari kabupaten. Ada kabupaten itu kan dana ADD, alokasi dana desa, itu diberikan kepada gaji kades, boleh imam desa dan itu. Kemudian ada sumber keuangan lainnya. Ketika kepala desa itu melaksanakan ini APBDS-nya itu, tentu kita harus melihat juga, menilai yang seperti sambutan saya tadi itu. Undang-undang desa ini hampir sudah 8 tahun itu. Pemerintah pusat dengan adanya undang-undang nomor 6 desa itu, bahwa desa itu dikerahkan melalui otonomi desa. Apa itu otonomi desa? Itu hak kewenangan desa mengatur rumah tangganya. Ketika mengatur rumah tangga desa itu, maka kepala desa itu harus bersama BPD-nya, harus kayak suami istri gitu, nggak bisa bertolak belakang gitu, bersama perangkatnya itu. Inilah kami nilai itu. Kami nilai 1 tahun atau 2 tahun kita, karena itu manajemen desa dalam bidang administrasi pemerintahan itu sudah melalui aplikasi semua itu, laporan keuangannya, perencanaannya dan sebagainya itu, sehingga kepala desa ke depan, karena juga ini desa di Sigi ini ada ikut pilkada serentak, diharapkan desa ke depan harus mempunyai visi yang jelas. Ketika apakah terwujudnya desa, ya, desa maju dan mandiri, berarti bagaimana memajukan mandiri itu. Ketika kemandirian desa itu, maka desa itu tidak lagi tergantung kepada pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, karena dia sudah mempunyai inovasi untuk meningkatkan pendapatan desa. Bayangkan saja kalau desa itu ada, dilihat dari luas wilayahnya, dilihat jumlah penduduknya, kemudian ditetapkanlah dana desa dari pusat itu merasakan itu luas wilayahnya, jumlah penduduk semua, penduduk miskinnya, maka biasanya itu ada 900 juta, ada 800 juta, ditambah dengan APBDS, ditambah dengan itu. Oleh karena itu desa-desa lain itu yang ada sekarang bersaing itu di Sulawesi Tengah maupun di wilayah barat itu, secara nasional kita harus juara 1 itu harus bagus, harus lebih baik, dia punya pendapatan desa. Kalau desa punya pendapatan hampir 500 juta, ya, siapa mengambil dia punya anggaran? Tidak mungkin ditarik ke kabupaten. Maka kepala desa tadi dengan kesepakatan, ya, perangkatnya, kesepakatan dengan mitranya di desa itu, ada PKK-nya, ada BPD-nya, silakan rapat. Untuk apa dana itu? Apakah untuk kegiatan pelatihan kah? Apakah untuk kegiatan ekonomi desa? Apakah untuk lembaga-lembaga desa? Silakan, karena uang itu banyak sudah. Itu yang kami harapkan untuk menilai lomba desa itu. Ya, administrasi kan sudah dikerahkan dengan aplikasi semua. Itu. Ya, Pak. Tadi kan sempat ada singgung mengenai inovasi desa. Ya. Terus pengembangan BUMDes sudah Bapak sampaikan. Ya. Penyampaian. Nah, kira-kira boleh tidak ada himbauan untuk Bapak juga selaku PMD ya, provinsi untuk desa-desa bagaimana lebih kreatif lagi, apalagi terkhusus untuk Kabupaten Sigi yang memang Kabupaten Sigi ini berbeda dengan kabupaten lain yang ada di Sulawesi Tengah, tidak ada laut. Ya, saya harapkan begini. Ya, ke depan ini kan begini. Ini kan ke depan sudah mau pilkada. Itu ada juga pilkade. Saya kira ini kalau bupatinya mempunyai visi itu ke depan untuk menggerakkan desa itu, ya kembangkanlah motivasi inovasi terhadap desa. Kenapa tidak bisa membentuk
BUMDes berbasis kafe? Bisa kan? Iya. Yang kedua, kalau ini daerah berpotensi, saya melihat, saya ini keliling seluruh Sulawesi Tengah, ada BUMDes itu, ya, mempunyai apa? Alfa BUMDes. Kalau kita top di sini kan Alfa MIDI. Kok desa bisa? Kalau saya jadi bupati, saya tidak kasih masuk Alfa MIDI kok. Kalau saya bupati, untuk apa? Biar didengarin, tidak apa-apa. Saya bupati, saya kembangkan Alfa MIDI BUMDes. Bisa. Itu. Ini mendekatkan apa? Otonomi desa itu. Hak kewenangan adalah mengatur rumah tanggamu. Atur rumah tanggamu. Gitu. Siapa mengatur itu? Kepala desa dengan BPD. Persetujuan. Jadi ketika ada persetujuan, buatkan peraturan desa. Begitu. Sama tadi saya diwawancara tadi. Saya ada potensi desaku. Apa itu potensi desamu? Ada di sini galian C. Ketika galian C, oh mohon maaf, saya buatkan perdes. Ketika masuk di jalan desa, tutup dia. Itu. Siapa menutup itu? Linmas. Itu. Dibantu oleh Perbabinsa. Latihlah Linmas itu. Justru itu kami sebagai mantan Satpol PP ini, ini beliau ini. Jangan itu Linmas itu. Itu Linmas itu. Dulu Hansi Pertahanan Sipil. Dirubah dia. Perlindungan masyarakat. Itu. Ketika ada perdes, dia yang jaga. Tutup. Dari mana? Satu mobil sekian peraturan desa, setiap ambil pasir 5.000. Kan gitu. Ambil batu, 10.000. Begitu. Buat inovasi. Kalau ini potensinya boleh, potensi apa seperti di Malang di mana kan ada durian apa. Silakan bikin. Bekerja sama dengan masyarakat. Inovasi apa namanya itu? Pertanian begitu. Kayak di Malang ada apel, ya, masuk sekian. Tidak mungkin mau makan apel banyak. Begitu. Jadi pendapatan desa itu digerakkan melalui penguatan kelembagaan ekonomi itu. Apa lembaga ekonomi? Di desa cuma 2. Yaitu koperasi dan UMKM dan BUMDes. Oleh karena itu sekarang ada program PNPM dulu yang di kecamatan itu UPK Unit Keuangan itu banyak asetnya. Itu kami akan alihkan itu. Alihkan ke Bundesma itu. Masih ada? Tambahan dari PMDC sendiri. Iya, ya, silakan. Iya, terima kasih. Nah, kita berharap penilaian lomba desa kali ini yang dilakukan oleh tingkat provinsi ini, kita berharap Desa Rahmat ini adalah pemenang tingkat kabupaten dari 14 desa yang kami nilai di tingkat kabupaten. Kita berharap dengan kondisi yang sudah dilihat langsung oleh tim penilai dari Provinsi Sulawesi Tengah, langsung oleh Pak Kadis PMD Provinsi Sulawesi Tengah, kita berharap mudah-mudahan lah dari hasil penilaian beberapa indikator yang menjadi dasar penilaian itu, Desa Rahmat bisa menjadi yang terbaik di Sulawesi Tengah. Kita berharap seperti itu, tapi ini tergantung dari penilaian dari teman-teman tim penilai tingkat provinsi. Kenapa? Karena memang masih ada beberapa kekurangan yang ada di Desa Rahmat ini, tapi tentunya ini akan menjadi motivasi buat pemerintah daerah Kabupaten Sigi, camat maupun kepala desa serta seluruh komponen masyarakat yang ada di Desa Rahmat ini untuk lebih meningkatkan apa yang menjadi indikator dari penilaian evaluasi perkembangan desa yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya di Kabupaten Sigi dan di Kecamatan Palolo ini. Kita berharap ini langkah awal tentunya untuk perbaikan dari program-program yang ada di tingkat desa. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis PMD tadi, tentunya yang kita harapkan adalah bagaimana inovasi dari desa masing-masing, melihat komoditas kemudian keunggulan dari desa masing-masing untuk minimal ada wisata desa yang dibangun oleh setiap desa yang ada di wilayah Kabupaten Sigi. Tentunya ini kami tentunya memohon ada support spirit dan minimal mungkin kalau bisa ada pembiayaan yang bisa di-sharing dengan pemerintah daerah Kabupaten Sigi, kemudian akan diberikan langsung kepada desa untuk meningkatkan pariwisata desa yang ada di wilayah Kabupaten Sigi. Karena potensi pariwisata desa di wilayah ini luar biasa ini Pak Kadis. Sehingga kalau ini tidak dilakukan oleh teman-teman desa, maka merugilah kita di desa-desa yang ada di Kabupaten Sigi, tidak bisa memanfaatkan potensi destinasi yang ada di wilayah Kabupaten Sigi. Saya kira seperti itu. Ya. Sesuai visi Bapak Gubernur Gerak Cepat menuju Sulawesi Tengah lebih sejahtera, lebih maju, maka Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah untuk melakukan suatu koordinasi dengan baik dengan Bapak Presiden, Bapak Jokowi, sehingga
Provinsi Sulawesi Tengah ini akan ditetapkan menjadi kawasan pangan nasional untuk menyangga ibu kota negara. Ketika penyangga ibu kota negara, maka dipersiapkanlah semua desa-desa di Sulawesi Tengah. Apalagi kalau dekat dengan wilayah penyangga ini, termasuk Dampelas, termasuk juga Donggala, Kabupaten Sigi, dan kabupaten lainnya. Jadi Bapak Gubernur juga sudah mempersiapkan untuk kawasan perikanan halal itu berada di Banggai Kepulauan. Nah, karena ini wilayah-wilayah Banggai Kepulauan ini, karena kita provinsi kita berciri kepulauan. Nah, berciri kepulauan, ciri-ciri kepulauan itu ada kesulitan kita melakukan pembinaan itu. Oleh karena itu, maka Bapak Gubernur menyiapkanlah untuk perikanan kelautan ada di kawasan Banggai Laut, sehingga Teluk Tomini ini yang berada di kawasan kita ini, ada kabupaten, ada Tojo Nauna, ada Poso, ada Parigi Motong, itu akan diperkuat untuk penyangga ibu kota negara itu ke depan, sehingga desa-desa harus dipersiapkan melalui penguatan kapasitas kepala desa dengan BPD-nya, kemudian kita kuatkan lembaga ekonomi yang ada di desa itu ke depan, supaya masyarakat kita jangan jadi penonton. Makasih, demikian. Selalu proaktif, karena desa itu digerakkan dengan apa? Dia punya payung hukum undang-undang desa. Undang-undang desa ini jangan main-main. Kepala desa itu dipilih loh, itu. Dipilih kepala desa itu. Dia setelah dipilih, dia punya visi, misi, janji apa, masuk dalam RPJM. Itu sehingga termasuk lomba desa ini kita nilai kinerja kepala desa selama 1 tahun gitu. Ini kalau profil desanya kita nilai 2 tahun ya. Nah, itu. Karena di situ melihat tingkat perkembangannya. Tetapi saya bersyukur tadi penyampaian Kadis ini PMD Sigi, indeks desa membangun itu, karena di situ ada statusnya 5, sangat tertinggal, berkembang, maju dan mandiri. Ternyata Kabupaten Sigi, alhamdulillah tinggal 3. Target kita 5 kemarin mandiri, ya 8 mandiri sekarang. Sudah 8 mandiri itu. Berarti kalau sudah desa mandiri itu ya sudah terbaik sudah. Saya kira demikian ya. Artinya kami berharap ini kan penilaian terbaik yang diberikan buat Desa Rahmat. Ya. Mudah-mudahan kalau bisa mewakili Provinsi Sulawesi Tengah di tingkat regional, kenapa tidak, kami siap untuk itu Pak Kadis. Ya, terima kasih. Itu kan doa. Ya. Masih ada? Sip. Aku berangkat dulu. Tingkat provinsi, yang mana Kabupaten Sigi diwakili oleh Desa Rahmat, Kecamatan Palolo. Saya kira ini berkat binaan Pak Camat ini. Ya, alhamdulillah Pak Kadis PMD, mana Pak Kadis? Ya, ini binaan Pak Kadis bersama bersinergi dengan pemerintah kecamatan. Jadi alhamdulillah Desa Pak Kades, Desa Rahmat mewakili Kabupaten Sigi. Saya pemerintah daerah Kabupaten Sigi berterima kasih kepada Pak Kepala Desa ini, ya, yang selama ini sudah melakukan menata administrasi pelaksanaan pembangunan di desa berkat binaan dari Pak Camat, Pak Kadis PMD, sehingga bisa mewakili Kabupaten Sigi. Harapan saya agar apa yang sudah dilaksanakan oleh Pak Kepala Desa tadi sudah dipaparkan ya. Kita sudah dengarkan bersama apa yang dilaksanakan di Desa Rahmat, inovasi-inovasi yang sudah dilaksanakan di Desa Rahmat. Ini bisa mendapatkan penghargaan dari tingkat provinsi. Ya, kita mengakui bahwa ini tingkat provinsi tentu banyak desa yang didatangi oleh tim penilai dari provinsi, dan di tiap kabupaten juga dilakukan seleksi, termasuk di Kabupaten Sigi kemarin dilaksanakan seleksi oleh tim penilai, dan terbaiklah Desa Rahmat yang mewakili Kabupaten Sigi. Hingga harapan kita bagaimana dengan pelaksanaan kegiatan penilaian tadi ini menambah motivasi dari Desa Rahmat ya untuk melaksanakan bagaimana membangun inovasi-inovasi baru. Karena tadi kita dengar bersama bagaimana penilaian ini, unsur-unsur yang dinilai memang sangat menantang saya lihat ini. Ya, jadi ini juga menjadi pendorong buat kepala desa ini bisa lebih berkembang lagi tahun-tahun depan ya. Jadi manfaat dengan penilaian ini memang sangat luar biasa.
saya sendiri tadi mengikuti diskusi antara tim penilai dari provinsi dengan Pak Kepala Desa. Walaupun Pak Kepala Desa tadi itu dadakan itu, iya, tapi Kepala Desa bisa juga mengimbangi. Saya bilang, wah ini luar biasa Kepala Desa Rahmat ini. Dan tim dari provinsi juga menyatakan tadi, wah Sek ini lumayan ini Kepala Desanya ini bisa mengikuti perkembangan ini. Ya, dia bilang kalau di tempat lain biasanya kita kalau satu kali door begitu saya hentikan, sudah Kepala Desa sudah ada yang sudah gugup sudah. Kepala Desa apa ini masih bisa juga imbang. Ya, jadi satu kesyukuran ini Kepala Desa Rahmat ini. Jadi ini pengalaman Pak Kepala Desa. Jadi kalau Kepala Desa nanti berikutnya insya Allah bisa pemaparan juga di provinsi, di tingkat berikutnya, ya saya kira ini sudah pembelajaran yang luar biasa. Jadi saya berharap dengan kegiatan penilaian tadi, ini nanti ilmu-ilmu yang kita peroleh itu bisa kita tularkan ke desa-desa lain di Kabupaten Sigi. Ya, dan Kepala Desa sudah menjadi perwakilan Kabupaten Sigi, tinggal bagaimana semakin mempersiapkan diri terus. Jadi ini menjadi motivasi, bukan menjadi akhir dari perjuangan Pak Kepala Desa. Jadi Kepala Desa sudah dinilai, tapi jangan nanti sudah ada hasil dari provinsi, Kepala Desa sepertinya sudah hilang, semangat juga sudah berkurang. Tidak, ini mau nambah semangat terus untuk berjuang. Ya, jadi kalau kita berharap tentunya peserta lomba itu menjadi yang terbaik. Ya, kita berharap yang terbaik. Tapi bagaimanapun hasilnya, nanti jangan dijadikan, tetap menjadi motivasi pemerintah desa untuk mengembangkan terus apa yang diperoleh. Tadi inovasi-inovasi, ternyata desa sudah melaksanakan beberapa inovasi. Jadi juga tadi dari provinsi cukup mengakui juga, ternyata Pasek ada inovasi. Ya, cuma karena awal-awal itu Pak Kepala Desa belum mengarah ke sana. Ya, jadi sepertinya waktu ditanya itu oleh Pak mewakili Pak Gub tadi, karena akan tidak ada inovasi. Pak Gub bilang, wah berarti tidak ada inovasi Pasek. Tunggu dulu. Begitu berkembang, begitu diceritakan semua usaha dan lain-lain, ternyata Pak Desa ada beberapa inovasi yang dilaksanakan. Iya, ya walaupun ini masih tahap awal, tapi inovasi yang sudah berjalan, bukan baru yang mau direncanakan. Jadi saya kira sudah tepat penilaian dari tim penilai dari Dinas PMD menunjuk, menetapkan, memberikan nilai kepada Desa Rahmat dan juga Kecamatan Palolo untuk mewakili Kabupaten Sigi. Jadi kalau saya melihat tadi berarti penilaian yang dilaksanakan oleh tim, Pak Ketua tim penilai Pak? Ya, penilaian dilaksanakan oleh tim dari PMD Sigi betul-betul objektif. Ya, dan memang hasilnya kita sudah lihat bersama. Saya kira itu harapan saya, dan saya juga kepada masyarakat. Tadi banyak masyarakat yang hadir, tokoh masyarakat dari BPD, dari BUMDes, ya, dari PKK. Ini juga menjadi motivasi bersama masyarakat bagaimana saling bersinergi membangun desa ini. Iya. Dan desanya kalau nanti bisa menjadi percontohan. Jadi kepala desa kalau semakin semangat kembangkan berarti akan menjadi percontohan. Tadi sudah kami diskusi di atas, Pak Kadis PMD tadi sudah menyampaikan kalau ini kita akan bentuk satu pilot proyek. Ya, jadi Pak Desa siap-siap untuk menjadi pilot proyek, kembangkan terus apa yang sudah ada dan bisa menjadi tempat belajarnya desa-desa lainnya. Ya, jadi kepala-kepala desa lainnya nanti bandingnya ke sini. Ya, kalau di lingkar kabupaten studi bandingnya ke sini. Karena memang desanya ini kita, tapi memang seperti disampaikan kepala desa tadi, ini sinergi kerjasama dengan BPD, tokoh masyarakat. Ya, saya kira ini nilai yang luar biasa yang kita peroleh. Ya, saya kira itu harapan saya. Mungkin ada yang lain. Ya, terima kasih Pak Camat. Dari pihak kecamatan. Terima kasih. Terima kasih
kasih. Yang pertama tentunya selaku secara pribadi dan camat tentunya hari ini saya sangat bersyukur dan tentunya kegiatan hari ini memberikan kehormatannya yang luar biasa kepada Kecamatan Palolo bisa mewakili Kabupaten Sigi di tingkat provinsi. Tentunya di level camat yang merupakan supradesa, ya, merupakan mediator antara kabupaten dan desa. Ya, kami di kecamatan ini dalam rangka melaksanakan bimbingan, melaksanakan peningkatan kapasitas di desa, tentunya sangat berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh kabupaten. Tentunya apa tadi yang disampaikan ini tentunya sangat sejalan dengan visi misi Bupati Sigi mulai dari periode pertama sampai dengan periode kedua ini. Tentunya semua berbasis kepada ekonomi kerakyatan, bahkan menjadikan Sigi yang berdaya saing. Tentunya tujuan kita terkait dengan lomba ini adalah mendapat yang terbaik. Itu tujuan secara khusus, mendapat yang terbaik. Mudah-mudahan kita bisa menjadi desa yang terbaik di Provinsi Sulawesi Tengah, bahkan nanti di tingkat nasional. Kemudian tentunya secara umum apa yang tadi telah disampaikan itu menjadi catatan, menjadi bahan kami untuk memberikan pembinaan bukan hanya kepada Desa Rahmat, kepada desa-desa lain khususnya di wilayah Kecamatan Palolo, bahkan nanti di wilayah Kabupaten Sigi. Saya kira ini barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sangat bersyukur, terima kasih karena Desa Rahmat dapat mewakili Kecamatan Palolo untuk mengikuti lomba desa tingkat kabupaten dan bahkan masuk penilaian lomba desa tingkat Provinsi Sulawesi Tengah. Ini merupakan sebuah kesyukuran kami di Desa Rahmat, yang dimana kami banyak sekali mendapatkan pengalaman lewat arahan dan bimbingan. Iya, kami telah banyak mendapatkan arahan dan bimbingan dari Bapak Camat, seluruh tim PKK yang ada dari kecamatan, bahkan tim penilai dari kabupaten yang selama ini telah membantu kami sehingga dalam pelaksanaan kegiatan lomba desa tingkat provinsi dapat berjalan dengan maksimal, baik adanya, dan tentunya keberhasilan ini adalah atas dukungan dari semua pihak dan masyarakat Desa Rahmat yang telah melakukan kerjasama dengan baik bersama dengan pemerintah desa, seluruh lembaga yang ada di Desa Rahmat, sehingga dapat melakukan kerjasama yang baik di masyarakat. Bahkan desa ini bisa berkembang atas kerjasama yang baik bersama dengan lembaga BPD yang selalu semangat memberikan dorongan kepada kami, sehingga desa kami seiring sejalan antara lembaga BPD dan pemerintah, bahkan lembaga lainnya. Kami harmonis selalu. Jadi kami berterima kasih banyak kepada Ngata Sulteng yang telah meliput kegiatan mulai dari lomba desa tingkat kabupaten sampai lomba desa tingkat provinsi Sulawesi Tengah hari ini, tepatnya pada tanggal 23 Juni 2022. Ini merupakan pembelajaran buat kami pada tahun-tahun mendatang. Dalam kekurangan kami, kiranya dapat kami akan membenahi apa yang telah merupakan selaku pemerintah Desa Rahmat dan seluruh aparatur Desa Rahmat. Kiranya event-event di kemudian hari dapat lebih